Hai semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin tentang hasil analisis SNMPTN 2023 part yang pertama. Gak kerasa banget ya, angkatan tahun 2023 tuh bentar lagi bakal menghadapi SNMPTN. Khususnya di bulan Desember Januari gitu ya. Nanti udah mulai banyak gitu informasi dan juga pendaftarannya, oke? Jadi kalau misalnya sekarang bulan Agustus, itu sebenarnya masih lama banget ya, September, Oktober, November, Desember. Masih ada sekitar 4-5 bulan lagi gitu ya untuk menuju 2023. Jadi aku mau apresiasi banget buat teman-teman yang udah ikut analisis ini. You are so incredible, one step ahead than others. Keren. Kamu luar biasa dan satu langkah lebih maju daripada orang lain. Oke deh, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Tapi jangan lupa ya buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini ya, biar semakin bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Jadi, analisis SNMPTN 2023 hasilnya bisa kamu cek linknya di description box. Tapi jangan dulu keluar dari video ini, kamu harus paham juga sebenarnya apa sih yang Mentor Lulus Kampus analisis gitu ya. Biar kamu nggak langsung tertuju ke hasilnya, karena tahu proses analisisnya seperti apa. Oke, nah jadi untuk penjelasan faktor analisis SNMPTN-nya, itu ada 9 faktor yang kita analisis. Karena untuk beberapa faktor belum bisa gitu ya, karena kan ranking paralel. Ranking paralel teman-teman dapatkan itu ketika nanti udah ditentukan siapa yang eligible dan tidak gitu. Terus juga mungkin pilihannya juga masih pada kurang yakin gitu ya. Jadi di sini sampai saat ini tuh pilihannya apa ya, kita analisisnya berdasarkan hasil dari yang kalian isi, oke? Jadi makasih banyak udah ngisi sekitar 333 orang. Jadi di sini ada 9 faktor analisis. Yang pertama adalah ranking sekolah. Nah, ranking sekolah ini tuh berdasarkan top 1000 UTBK terbaik. Kenapa nih pakai yang top 1000 UTBK? Karena untuk penilaian lainnya itu tidak tidak secara transparan diberikan oleh LTMPT. Jadi sebenarnya data UTBK yang bisa menjadikan gambaran juga gitu ya untuk SNMPTN. Jadi semakin tinggi semakin baik. Jadi kalau misalnya di range 1-300 itu udah sangat baik gitu ya. Terus kalau 300-600 itu sedang, dan lebih dari 600 itu ya masih cukup baik. Tapi kalau misalnya nggak masuk juga nggak apa-apa. Semoga bisa dimaksimalkan dengan faktor lainnya. Yang kedua, pilihan PTN. Pilihan PTN itu meliputi pilihan apakah di dalam provinsi ataupun luar provinsi. Sebenarnya kalau misalnya di luar juga nggak apa-apa, asal punya track record alumni yang baik. Kalau misalnya belum ada, ya silakan aja kalau misalnya mau nekat. Tapi kalau misalnya mau dalam provinsi itu lebih aman, apalagi ada alumninya. Yang ketiga, akreditasi sekolah. Jadi akreditasi sekolah ini tuh ibaratnya sebagai penentuan kepercayaan dari universitasnya. Jadi kalau misalnya semakin tinggi akreditasinya, sekarang mayoritas memang sudah A ya. Dari hasil analisis juga memang sudah banyak sekolah yang A gitu, dibandingkan yang B dan C. Jadi kualitas sekolah di Indonesia itu semakin baik gitu. Lalu selanjutnya keketatan. Keketatan ini tuh meliputi daya saing dan peminat. Jadi kalau misalnya kamu belum tahu berapa yang pengen masuk gitu ya ke jurusan tersebut, dan juga berapa si kuotanya. Jadi kuota si daya tampungnya dibagi sama peminat itu adalah keketatan. Nah, di situ kan ada dua pilihan. Kalau misalnya pilihan satunya itu si keketatannya itu lebih kecil daripada pilihan dua, itu tuh sudah tepat karena keketatan itu semakin rendah persentasenya semakin ketat gitu. Cuma perhatikan lagi juga minat ya, karena minat lebih penting daripada persentase yang sudah kita lakukan gitu. Lanjutnya alumni. Alumni itu bisa dari jurusan ataupun PTN. Kalau jurusan tuh lebih fokus aja gitu ya. Berarti kalau misalnya ada 2 orang yang lolos di jurusan tersebut, bisa jadi di tahun 2023 juga bisa jadi 2 orang ataupun lebih gitu. Alumni PTN itu juga menentukan gitu ya, kayak seberapa banyak orang yang lolos di PTN tersebut dari sekolah kamu. Karena itu sebagai trusted dari PTN. Lanjut adalah sertifikat. Sertifikat itu bisa akademik, bisa non-akademik. Jadi kalau misalnya punya, lampirin aja dan usahakan memang juara gitu ya. Gimana kalau misalnya finalis? Sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Cuma memang nanti tergantung sama penilainya, apakah memberikan nilai atau tidak. Tapi yang pasti menjadi nilai tambah itu kalau misalnya juara dan setingkatnya itu makin tinggi, makin bagus. Lalu KKM dan rata-rata ini sebagai suatu pelengkap gitu ya. Jadi
dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena ini adalah tolak ukur diterimanya. Kalau misalnya nilainya semakin tinggi semakin baik, namun tidak bisa disandingkan antar sekolah. Misalnya sekolah dengan kualitas baik banget, nilai tertingginya itu 85, sedangkan kualitas yang biasa aja gitu ya sekolahnya itu nilainya itu 89 paling tinggi. Nah, itu kan nggak bisa disandingkan secara apple to apple ya. Jadi itu adalah penilaian khusus dari PTN-nya. Oke. Nah, semoga jelas untuk faktor analisis SNMPTN-nya. Di sini ada quotes yaitu berusaha itu harus dan hasil terbaik itu adalah takdir terbaik. Nah, sekarang mari kita lanjut ke hasil analisis SNMPTN-nya. Jadi, karena tadi udah jelasin ya 9 faktornya, di sini tuh dikategorisasikan menjadi 3 peluang. Yang pertama peluang besar itu yang lebih dari 70%. Kalau peluang sedang tuh 51-69% dan peluang kecil tuh kurang dari 51%. Jadi kalau misalnya nanti kamu dapat yang hijau, itu tuh ya sebenarnya udah cukup baik gitu ya sebagai starting point-nya. Tapi jangan berpuas diri dulu karena masih ada nilai semester 5. Oke. Lalu kalau misalnya peluangnya sedang, untuk pikirkan kembali jurusan yang diambil sesuai dengan faktor-faktor yang dimilikinya. Karena memang belum terlalu kuat banget gitu ya untuk masuk ke jurusan tersebut. Kalau misalnya sertifikatnya masih nol, coba maksimalkan. Dan lain-lain hal yang bisa dimaksimalkan. Nah, kalau misalnya masih rendah peluangnya, silakan coba pikirkan kembali kira-kira jurusan yang sesuai dengan nilai kamu gitu. Ibaratnya jangan terlalu ketinggian dalam memilih jurusan. Kalau misalnya pengen banget lolos SNMPTN ya, tapi kalau misalnya mau coba gitu ya, nekat misalnya rata-rata kakak tingkat kamu tuh 90 lolosnya, tapi kamu cuma 82. Nah, kamu nekat gitu, pengen ngebuktiin sebenarnya bisa nggak sih gitu ya. Karena ada alumni walaupun nilainya lebih kecil. Itu boleh-boleh aja ya, cuma ya resiko ditanggung pribadi. Dan kembali lagi bahwa SNMPTN tuh banyak faktor nih ya. Jadi misalnya kita juara umum, tapi nilai kita misalnya turun signifikan ya, itu bisa jadi juga faktor tidak diterima dan lain-lain ya. Nah, di sini nanti ada hasilnya. Misalnya kita ambil yang kedua deh, Ade Mutia. Dia itu dari IPA, lalu peluang lolosnya itu 62 dan dia itu berpeluang sedang untuk masuk ke ITS dan juga UNRI. Nah, di sini tuh ada DKV dan pendidikan dokter. Jadi di sini aku tidak melampirkan faktor-faktornya karena itu merupakan privasi diri sendiri. Jadi kamu pasti ingat gitu ya sama faktor-faktor yang sudah kamu masukkan di formnya, oke? Nah, jadi gitu aja. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikutan. Buat yang belum ikutan, tungguin aja analisis selanjutnya. Kemungkinan ketika nilai semester 5 sudah keluar ya. Gitu aja dari aku dan tim Mentorus Kampus. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain atau mau ditanyakan, boleh kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!